Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir kemudian. Pada kesempatan sebelumnya, saya Agen Al-Mahdi menjelaskan dan menerangkan tentang kehidupan sebagian kecil dari Sang Al-Mahdi atau Satria Piningit yang kita cari-cari. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan dan menerangkan berdasarkan pengalaman spiritual saya dan akan pengetahuan saya akan keilmuan Al-Mahdi atau Satria Piningit. Sebelumnya saya akan menceritakan mengapa di alam semesta ini dibutuhkan seorang khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah atau manusia pertama yang diserahkan kepemimpinannya di muka bumi ini. Banyak cerita dari waktu kita kecil hingga saat ini tentang cerita-cerita tentang para nabi dan para rasul. Saat Allah ingin menampakkan bahwa dirinya nyata dan ada, Dia memberikan pengetahuannya kepada seorang khalifah tersebut yang merupakan khalifah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai manusia dapat melihat objektivitas dari Allah di alam semesta ini. Pengetahuan atau keilmuan yang kita dapatkan dan kita pahami itu dibatasi oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada seorang pilihan tersebut, berarti seorang tersebut mampu menerima semua asma-asma dari Allah atau cahaya dari Allah yang diturunkan kepadanya. Wadah atau kapasitas dari setiap manusia pasti berbeda, kecuali Allah yang menentukannya. Dan pada zaman sekarang ini
banyak sekali semua manusia mencari, menuntut ilmu, memahami pengalaman spiritualnya masing-masing. Tapi tetap semua dari Allah dan atas kehendaknya. Sebelum Allah menurunkan rahmat dan hidayah pada seseorang berupa asma atau cahaya pengetahuan pada seseorang pilihannya, manusia tersebut harus memahami makna arti dari semua para nabi dan rasul, terutama kasih Allah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Apabila manusia tersebut yang terpilih dapat menjalankan dalam kehidupan sehari-harinya yang menyifati dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, kesantunannya, kejujurannya yang dapat dipercaya, amanah, beliau dapat menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan secara sesuai dengan hatinya. Maka setelah itu rahmat Allah akan turun padanya, di mana cahaya Allah dan asma Allah diturunkan kepadanya. Maka Allah akan memberikan pandangan terhadap alam semesta ini, di manakah manifestasi atau penampakan dari Allah bahwa Dia nyata ada di dunia ini. Walaupun Dia berada di arsinya atau dimanapun, kita dapat merasakannya, yaitu Zatnya yang Maha Agung. Manusia yang dapat menerima semua pengetahuan tersebut maka disebut sebagai seorang insan kamil yang layak menjadi khalifah di muka bumi ini. Banyak cerita-cerita sejak zaman pewayangan bagi masyarakat Jawa, bagi orang-orang di Pulau Jawa, baik itu cerita tentang Bima Werkudara yang bertemu dengan Bima Sakti dan mendapatkan rahmat atau pengetahuannya akan ilmu sastra jendronya. Sedangkan Pulau Jawa ini, di mana Sunan Kalijaga mendapatkan pengetahuannya di dalam cerita bukunya yang beliau tulis di dalam buku Suluk Linglungnya. Mungkin teman-teman atau saudara-saudara pernah mendengarkan cerita-cerita tersebut. Apakah memahami dari cerita tersebut atau tidak? Setidaknya kalian dapat mempelajarinya. Kenapa Sunan Kalijaga menulis suluk tersebut merupakan suluk linglung? Karena kegundahan hati dari Kanjeng Sunan Kalijaga dalam mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harapkan kepada teman-teman dan saudara-saudara, apabila mempelajari ilmu pengetahuan akan spiritual,
dapat dibimbing langsung oleh guru-guru, teman, orang tua, atau siapapun yang dapat berbagi dan berdiskusi akan hal itu. Karena apabila kita semua tidak dapat memahami, kita bisa akan lupa akan apa diri kita diciptakan. Bahwasannya segala apapun yang ada di dunia ini, yang kita lihat, kita dengarkan, yang kita pelajari adalah semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak Tuhan selain Beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan ini, ilmu ini yang dimiliki oleh Sang Al-Mahdi atau Satria Peningit, beliau dapat melihat dari semua manusia, alam semesta, baik pohon, hewan yang ada di alam semesta ini, ruh dalam jasad atau benda tersebut dapat beliau lihat dengan seksama. Keraguan, kegundahan antara jasad, ruh, dan jiwanya, beliau dapat memahaminya. Walaupun beliau memahami, tapi tidak semerta-merta berkata dan berbicara, tapi melainkan beliau hanya terdiam dan mempelajari kenapa dan harus seperti itu. Demikianlah cerita dari saya. Kemudian saya akan menceritakan banyak hal lainnya. Like channel saya dan tetap simak di channel saya, Agen Al-Mahdi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.